Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan mengenai hasil analisis kami dengan kasus yang berjudul Apple's Blueprint for Genius. Kelompok 10 dengan anggota Divana Khairunisa dengan NIM akhir 29, Anwar Hanif Bagaskoro dengan NIM akhir 43, Titan Musti Wijayanti dengan NIM akhir 47, dan Rizka Rukmana dengan NIM akhir 55. Selanjutnya adalah gambaran kasus Apple's Blueprint for Genius. Kasus ini menggambarkan mengenai konsumen Apple yang menganggap bahwa Apple tidak melakukan banyak perubahan dalam hal perkembangan produknya, sedangkan banyak produk pesaing menawarkan berbagai desain produk untuk menarik minat konsumennya. Tanpa mereka ketahui bahwa di era produk teknologi komunitas ini, bagaimanapun juga, desainlah yang membuat Apple menjadi fokus. Dan hal tersebut sudah diketahui bagi siapa saja yang telah menggunakan salah satu produk perintisnya Apple. Lalu yang pertama adalah analisis SWOT. Dalam segi kekuatannya, pertama produk-produk buatan Apple dibuat dengan desain yang unik atau yang disebut luar biasa hebat. JW inovatif dan penting dalam pengontrolan desain dalam hal penciptaan produk. Kepemimpinan yang kuat yaitu dapat membawa keterpaduan, komitmen dan gaya. Produk yang mengikuti kebutuhan konsumen di masa sekarang dan di masa yang akan datang dengan penciptaan produk yang bagus, sumber daya manusianya yang unggul, dan produk yang eksklusif. Dalam segi kelemahannya, harga produknya relatif premium, tidak menekankan pada penghematan biaya operasional perusahaan, serta kurangnya dalam melakukan advertising. Dari segi peluang, pasar yang luas untuk produk teknologi, lalu masyarakat ini konstruktif dalam hal produk teknologi. Adapun dari sisi ancaman, yaitu banyaknya bermunculan pesaing baru dengan produk yang baru dan harga yang relatif ekonomis. Dalam analisis value chain Apple, yang pertama ada dari segi desain, yaitu proses pengembangan produk diantaranya dalam hal desain di outsourcing ke ODMS. Tetapi secara konsep dan kontrol dipegang oleh pihak Apple dan dilakukan dalam hal penciptaan produk yang original, hebat, dan unik, serta dalam pengembangan produk tersebut memiliki sifatnya adalah rahasia. Lalu dari marketingnya menggunakan Salesforce, tidak melakukan advertising yang hebat sehingga dapat menghemat biaya advertising. Pada operation yaitu memiliki pabrik atau manufaktur di Silicon Valley yang tidak diketahui oleh semua orang. Dari segi human resources yaitu memiliki SDM yang berkomitmen pada visi dan misi perusahaan dan memiliki SDM yang berkeinginan tinggi untuk unggul dan berbeda, memiliki kepemimpinan yang berkarakter serta hebat. Dari segi finance-nya itu tidak menekankan pada penghematan biaya operasional, tetapi lebih berkonsentrasi dan menekankan pada pembiayaan penciptaan produk yang unik. Lalu dari sumber daya dan capability utama Apple, sumber daya yang paling berharganya yaitu kepemimpinan yang kuat, di mana CEO ikut serta dalam pengamatan proses pengembangan produk sebagai strategi manajemennya, dan memiliki SDM yang mempunyai keinginan yang tinggi untuk unggul dan berbeda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri kembali. Nama saya Divana Khairunisa dengan NIM akhir 229. Di sini saya akan menjelaskan perbandingan paling berarti untuk analisis internal. Yang pertama yaitu analisis SWOT. Kerangka logis pekerjaan yang membantu manajer mempertimbangkan kemampuan internal perusahaan dengan cermat mengenai kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman yang dimiliki oleh perusahaan. Analisis SWOT memiliki keterbatasan kerangka kerja yang belum komprehensif untuk melakukan analisis internal. Yang kedua yaitu analisis nilai rantai. Untuk evaluasi saling terkait dari kekuatan dan kelemahan, internal salah satunya pandangan di mana bisnis dilihat sebagai rantai atau proses berurutan dari aktivitas penciptaan nilai. Jumlah dari semua kegiatan ini mewakili nilai perusahaan yang ada untuk menyediakan kebutuhan pelanggannya. Analisis ini memungkinkan perusahaan ini melengkapi kekurangan analisis SWOT. Dan yang ketiga yaitu analisis pandangan berbasis sumber daya. Analisis ini digunakan untuk memeriksa berbagai jenis sumber daya dan kemampuan yang berbeda namun spesifik yang dimiliki perusahaan, lalu mengevaluasi perbedaan dan kemampuan tersebut sehingga menjadi keunggulan kompetitif yang berkelanjutan berdasarkan pertimbangan industri dan persaingan. Analisis ini juga meningkatkan analisis SWOT. Lalu perbandingan dengan pesaingnya yaitu akan membantu dalam menganalisis sumber daya dan kompetisi Apple dibandingkan dengan pesaing yang ada di potensial. Misalnya, perbandingan penjualan
PC dengan Dell. Lalu perbandingan dengan faktor keberhasilan dalam industri yaitu menentukan elemen kunci keberhasilan pangsa pasar. Misalnya, faktor kunci keberhasilan Apple adalah desain yang unik. Terima kasih, selanjutnya akan dipaparkan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rizka Rukmana dengan NIM akhir belakang 255. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari Dipana mengenai pendekatan terbaik untuk analisis internal Apple. Analisis SWOT memungkinkan gambaran singkat mengenai situasi strategis perusahaan. Value Chain Analysis mengidentifikasi keunggulan kompetitif perusahaan, mengidentifikasi aktivitas primer dan pendukung Apple dibandingkan menggunakan para pesaingnya. Research Based Views memeriksa berbagai jenis sumber daya dan kemampuan yang berbeda, tetapi spesifik yang dimiliki perusahaan. RBP dan PCA sepertinya sudah digunakan oleh Apple. Sebagai akibatnya, pendekatan terbaik buat analisis internal yaitu RBP dan PCA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Titan Gusti Wijayanti dengan NIM 511181247. Di sini saya akan menjelaskan di slide 8 yaitu alasan kami menggunakan pendekatan internal. Menurut kelompok kami, pendekatan yang dipakai yaitu analisis SWOT karena dengan mengetahui kelemahan, kekuatan, peluang, dan ancaman menjadikan perusahaan mengetahui kemungkinan apa saja yang akan terjadi. Sehingga perusahaan mengetahui hal-hal apa saja yang bisa dilakukan atau cara menanggulangi jika ada suatu peluang atau ancaman. Selain itu, manfaat-manfaat analisis SWOT di perusahaan sebagai strategi penentu masa depan dalam keberlangsungan bisnis, bagaimana sebuah perusahaan menjalankan strategi misi untuk mencapai tujuan visi perusahaan. Selain itu juga dimanfaatkan oleh para stakeholder untuk mengetahui kondisi faktor internal dan eksternal dari perusahaan. Adanya penilaian SWOT membantu untuk menetapkan prioritas mana saja yang harus didahulukan oleh perusahaan. Tanpa adanya informasi dari analisis SWOT, Anda tidak dapat mengetahui potensi pasar, minat dan peluang pasar yang bisa dimanfaatkan. Selain itu, Anda akan mengetahui tingginya tingkat persaingan pasar pada produk atau usaha Anda. Yang terakhir, sebelum menjalankan bisnis, Anda perlu menganalisa produk atau bisnis Anda. Sekian dari kelompok kami, mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.